Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita bertemu lagi dengan saya, Ibu Lisanti Budi Siswanto, yang akan memberikan materi, yaitu mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Di semester 2 ini kita awali dengan fungsi, materi fungsi ya Ananda. Baik, di sini kita masuk di kompetensi dasar 3.5 tentang fungsi, yang mana kompetensi yang harus kita kuasai adalah, yang pertama adalah menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspektasi simbolik serta sketsa grafiknya. Kemudian yang kedua adalah menganalisa karakteristik masing-masing grafik, yaitu nanti kita akan menentukan titik potong dengan sumbu, titik puncak, dan asimtot, dan perubahan grafik fungsinya akibat transformasi fx kuadrat, seper fx, dan nilai mutlak fx, dan sebagainya. Baik, di sini kita langsung mulai dengan pengertian dari fungsi. Tetapi sebelum kita masuk ke fungsi, kita ingat dulu tentang relasi, karena fungsi sudah kita pelajari di SMP ya, Nak, ya. Jadi di sini kita kembali lagi mengingat tentang definisi relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah sebuah hubungan. Hubungan apa? Kalau di matematika tentu hubungan antara himpunan ya. Relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Nah, di SMP Ananda sudah belajar tentang diagramnya ya. Kalau misalnya di dalam himpunan itu dulu ada himpunan A, himpunan B, kemudian di sini biasanya 1, 2, kemudian 3 gitu kan, berpasangan dengan A, B, C. Nah, relasi itu hubungan. Hubungan misalnya 1 dengan A, 2 dengan A, 1 dengan B, 3 dengan B misalnya. Nah, ini sebuah relasi, sebuah hubungan. Nah, kemudian apa hubungannya dengan fungsi? Nah, itu ya. Kita lihat. Fungsi itu adalah, atau fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A itu dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, kalau di sini ada sebuah himpunan misalnya ya A, kemudian ada himpunan B. Jadi anggota di A ini, anggota di A itu harus mempunyai pasangan di B, gitu ya. Misalnya A, B, C. Nah, jadi yang A itu harus punya pasangan dan pasangannya tepat 1 misalnya. Nah, kalau relasi tadi bebas ya, dia mau berhubungan dengan siapa saja bebas. Misalnya himpunan A berhubungan dengan B itu bebas mau siapa saja. Tapi kalau yang di sini fungsi itu ya anggota himpunan A itu tepat 1 memiliki hubungan atau tepat 1 pasangannya itu cuma 1 saja, seperti itu bedanya. Jadi bisa dikatakan semua fungsi itu relasi, tapi tidak semua relasi itu adalah fungsi, seperti itu. Itu tentang definisi fungsi. Nah, subbab yang kedua, kita belajar tentang domain dan range suatu fungsi. Domain itu apa, Nak? Domain adalah daerah asal. Nah, kalau range itu adalah daerah hasil. Nah, ini terlalu definisi ya. Pada suatu fungsi f himpunan A ke himpunan B, A disebut domain, berarti domain itu daerah asalnya, B disebut kodomain, daerah lawan, dan himpunan B yang mempunyai pasangan di A itu disebut R atau range, itu daerah hasil. Nah, coba kita lihat di sini ya. Contoh 1. Tentukan range atau daerah hasil dari fungsi fx sama dengan 3x ditambah 1 jika diketahui domainnya itu adalah 0, 1, 2, 3. Nah, di sini fungsinya itu adalah fx-nya 3x plus 1. Nah, df-nya atau domain f-nya itu adalah 0, 1,
2, 3. Nah, ada 4 nih ya. Berarti kita tentukan satu persatu. Maka 0, 1, 2, dan 3 itu kita substitusikan ke fungsi f-nya ini, nak. Berarti kalau misalnya x sama dengan 0, kita substitusi ke f0, berarti x-nya kita ganti 0. 3 dikali 0 ditambah 1, berarti 1. Kalau misalnya x-nya adalah 1, berarti f1 sama dengan 3 kali 1 tambah 1, 4. Kemudian x-nya adalah 2, berarti di sini f2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 1, berarti 6 ditambah 1, 7 ya. Nah, terakhir, x sama dengan 3, berarti kita mencari f3. Nah, berarti 3 kali 3 tambah 1, 9 tambah 1, 10. Nah, maka kita bisa menuliskan RF-nya atau range-nya, karena kita yang ditanyakan tadi range-nya ya. Himpunannya adalah 1,4,7. Nah, inilah range-nya atau daerah hasilnya seperti itu. Nah, ini penyelesaian tadi. Nah, kemudian yang ketiga, subbab yang ketiga adalah tentang notasi fungsi gitu ya. Nah, tanda fx, ini fx, tanda fungsi itu biasanya disimbolkan dengan fx gitu ya. Dapat dinotasikan juga dengan, nah, dapat ditulis seperti ini, pakai tanda titik 2 gitu. Kalau misalnya fungsinya gx misalnya, berarti juga dapat ditulis dengan g.2x. Nah, ini sebuah notasi. Jadi nanti kalau ada soal yang seperti itu, Ananda jangan bingung ya. Nah, misal ini, misal fx sama dengan 3x tambah 5 dapat dinyatakan dengan atau dinyatakan sebagai f.2x yang ini artinya adalah fungsinya 3x tambah 5. Kalau dibaca gitu ya, yang artinya f itu sebuah fungsinya yang memetakan x ke 3x ditambah 5 gitu. Nah, kalau misalnya kita punya gx sama dengan 2x plus 3 misalnya, oh ini bisa dituliskan dengan g.2 x 2x plus 3. Nah, kadang di dalam soal itu bisa memakai ini, dituliskan fungsinya, atau juga bisa memakai notasi ini gitu ya. Kemudian yang kedua, jika y sama dengan 3x tambah 1, nah ini pakai y, maka dinyatakan z adalah fungsi untuk x gitu ya. Karena setiap unsur dari domain X dihubungkan dengan tepat satu unsur dalam daerah kawan atau daerah kodomennya. Jadi, fx sama dengan 3x tambah 1 itu juga setara dengan z sama dengan 3x ditambah 1. Jadi, di dalam fungsi itu kadang bisa menggunakan z juga. Nah, nanti tergantung soal di soalnya itu ya, Nak ya. Bisa menggunakan fx, bisa menggunakan gx, bisa menggunakan hx, atau bisa juga dengan z. Ini nanti definisinya terserah si soalnya tadi. Nah, jadi di sini ketika ada fx sama dengan 3x ditambah 1 itu setara dengan z sama dengan 3x tambah 1. Oleh karena itu, karena z adalah fungsi untuk x, maka nilai z itu juga bergantung kepada nilai x. Nah, sekian materi dari Ibu, ada 3 materi subbab tadi di fungsi. Semoga nanti bermanfaat. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di video selanjutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.